apa nih? Yang hari ini rapat ini kan udah Ya, menyetujui ya. alhamdulillah Panja sudah bisa mengeluarkan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. Total biaya per orang ini calon jemaah 90 juta 50 ribu 637,26 rupiah. Nah, dari nilai ini digunakan dua sumber eh, pembiayaan ya. Pertama yang dibayarkan langsung oleh jemaah yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintah 69 juta menjadi 49 juta 812 ribu rupiah. Jadi turun kurang lebih 20 juta. Alhamdulillah ya. Lalu yang nilai manfaat yang tahun lalu itu nilai manfaat yang digunakan kurang lebih 69 juta, tahun ini turun menjadi 40 juta 237 ribu rupiah. Nah, ini hasil kerja Panja BPIH Komisi 8. Ya, alhamdulillah dengan segala macam kelebihan kekurangan, memang belum semua hal yang yang kita pikir bisa menurunkan biaya haji itu bisa dijalankan tahun ini, seperti misalnya pengurangan masa haji. Ini butuh upaya untuk membangun kebijakan ini di tahun depan. Semoga juga bisa, karena ini menyangkut ketersediaan asrama haji dan juga ketersediaan kapasitas penerbangan yang sekarang baru 12 kali sehari. Ini penerbangan kita ingin menjadi 18 kali sehari. Otomatis juga kita perlu landasan lebih banyak di Saudi. Nah, ini memang butuh waktu. Lalu juga kita ingin juga kalau bisa investasi haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini kita harapkan juga bisa berlangsung tahun ini. Ini akan bisa digunakan untuk pelaksanaan haji tahun depan. Karena kalau misalnya BPKH punya hotel, kan kita kalau jemaah kita memakai hotel Indonesia ataupun jemaah umroh ataupun jemaah haji, itu kemudian nilainya itu kalau ada keuntungan kan menjadi nilai manfaat. Iya kan? Dan syukur-syukur kalau ternyata hotelnya bisa lebih murah gitu loh. Karena kan dia tahunan, mungkin ada kebijakan khusus juga gitu. Nah, ini juga lagi diupayakan gitu bagaimana BPKH bisa berkontribusi investasinya terhadap penurunan biaya haji. Nah, lalu ketiga eh, kita beberapa evaluasi juga berjalan ya terhadap kinerja Kementerian Agama, baik yang porsi dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi Panja Haji ini memang di momen sekarang ini Haji 2023 ini kerja kerja luar biasa ya sampai malam. Dan alhamdulillah juga jemaah lunas tunggu, kita mengambil kebijakan tadi juga menggunakan nilai manfaat, karena memang pada saat itu kesepakatannya begitu, tidak usah membayar lagi. Itu tahun 2020 sebanyak 84.609 jemaah haji kita tidak usah membayarkan tambahan uang pelunasan. Kan luar biasa ya. Ini pakai nilai manfaat yang terakumulasi di BPKH ya, karena 2 tahun sebelumnya kan tidak digunakan. Jangan nanti rame lagi uangnya kemana gitu loh. Ya adalah uangnya ya kan. Dan yang 9.864 yang tahun 2022 itu hanya membayarkan 9.400.000 rupiah. Nah, ini jadi kita berharap keputusan yang diambil oleh Panja Haji Komisi 8 DPR RI ini bisa meringankan beban jemaah yang sejauh ini memang banyak orang khawatir nggak bisa berangkat haji. Kita harapkan kerja keras kita ini berbuah hasil untuk jemaah haji Indonesia gitu. Dan walaupun masih banyak PR kita ke depan menyangkut menyangkut penyelenggaraan haji kita, dan itu akan jadi kerja kita di tahun ini ataupun tahun mendatang ya.
semoga kita juga ya dengan amanah yang kita punya ini bisa berkontribusi lebih terhadap penyelenggaraan haji Indonesia gitu. Bu, tadi kan nilai haji yang perlu dibayarkan itu kan dari 69. Sekarang jadi 49, berapa lah. 9,8. Nah, bagaimana Ibu menjawab misalkan ya ada awam yang bilang nanti gimana nih apa namanya pelayanan bagi Nah, para ini pelayanannya haji jadi ketika harganya itu udah jomplang banget gitu loh Bu. pelayanan itu kan apa ya? Ini kan efisiensi, maksudnya tidak mengurangi pelayanan. Tapi kita mengkoreksi beberapa hal. Misalnya kita lihat hotel biasanya tuh kelebihannya itu menjadi efisiensi. Biaya efisiensi. Nah, poin-poin biaya efisiensi itulah salah satunya misalnya hotel tadinya pemerintah mengusulkan 4.600. Tapi tadi menjadi 4.230. Nah, mungkin yang tadinya standar hotel itu kan macam-macam dari 3.000 sampai 5.000 sampai 6.000. Nah, kita ngambil nilai rata-rata hotel yang ada sehingga kita tidak terlalu memplotting anggaran yang nantinya juga akan jadi kelebihan anggaran. Tapi bukan mengurangi pelayanan gitu loh. Memang merasionalisasikan harga aja gitu loh. Nah, ini yang kita lakukan sehingga juga jemaah tidak terbebani tinggi, BPIH juga tidak terbebani tinggi. Atau kayak misalnya makan tadi kita harga hotel turun tapi makan di menjelang Armina gitu ya, itu Arafah, Musdalifah, Mina, Armusna itu ditambah 4 kali sehingga jemaah nanti kan kita takut juga persiapan Armusna itu tidak ada makanan gitu, karena pada saat itu kan di Arab tuh biasanya toko udah pada tutup gitu ya, udah persiapan ke Arafah gitu, nyari makanan susah. Nah itu kita tambahkan gitu. Lalu juga bisolawat tetap ada, dan koper dari Garuda tetap ada, diantarkan langsung ke tempat jemaah. Sebetulnya tidak mengurangi, malah beberapa yang kita kurang itu dari pos-pos yang kita pikir over cost ya, dari Kementerian Agama di misalnya di pelayanan dalam negerinya gitu. Itu banyak kita anggarannya kita kritisi. Dan selain itu masyair juga kan turun. Nah jadi dari benar-benar karena menawarkan masyair misalnya turun kan bukan berarti masyairnya nggak ada, ya kan, tapi kita berhasil menawar harga masyair supaya lebih rendah. Nah ini jadi itulah, jadi karena kerja gitu loh, bukan tapi masyairnya nantinya kualitasnya berkurang ya masyair ya begitu aja kan, nggak mungkin juga. Jemaah kita ya tetap dapat tenda gitu kan, tetap dapat kasur, tetap dapat makan, nggak ada pelayanan yang kita kurangin gitu. Nah terus ada juga revisi sarapan pagi. Sarapan pagi itu jemaah kan biasanya pulang dari masjid dan lain-lain, jadi dari banyak aspirasi ke kita, kadang makan terlalu banyak dan kadang jemaah kita bosen karena makanannya kan juga bukan makanan kita ya di sana tuh. Jadi mendingan makan pagi itu biasanya jajan lah pulang dari masjid, beli roti, beli apa gitu. Jadi kadang ini nggak kemakan atau basi kan sayang gitu ya. Itu juga dari masukan-masukan dari jemaah yang pada saat kita juga kunjungan ke sana, kunjungan haji. Nah terus jemaah kita kan suka banget tuh misalnya bawa keripik, ya kan, abon, telur asin. Di sana juga ada mukim kita di sana, banyak orang Madura, orang Makassar itu kan dia jual nasi uduk gitu kalau pagi. Nah jadi kadang juga ditambah makanan-makanan itu kadang juga nggak kemakan kan sayang. Nah itu dikurangin ya karena masukan-masukan juga, tapi ya tetap porsi makan juga tidak berkurang gitu. Ya masukan-masukan itulah yang kemudian mempengaruhi sedikit banyak biaya haji kita ya yang dipih. Lalu juga kan Garuda turun tuh kurang lebih 1,2 juta ya kalau nggak salah, 1 atau 1,2 juta lah. Nah itu kan juga turun ya kan. Ini kita tuh kurang lebih dari usulan Kemenak itu 98 juta kan.
ini menjadi 90 juta, yaitu dari Garuda 1, turun hotel karena turun masyair ya karena nawar. Ya. Nah, Bu, untuk yang lama haji ini kan masih kemarin kan mau diupayakan untuk dikurangi 5 hari menjadi 35 hari. Ya, Ini kan itu tetap 40 hari. nah itu. Nah, ini untuk Ya, kita kan karena mengurangi biaya. Untuk kloter awal ini kan kasihan menunggu terlalu lama nantinya. sekarang kan masih 40 hari. Karena memang kapasitas penerbangan kita yang 12 menjadi 18 itu belum bisa terpenuhi. Nah, ini catatan PR kita ke depan supaya meningkatkan jumlah penerbangan. Dan komponen penerbangan yang tertinggi itu memang aftur ya. Aftur kita menggunakan angka 93. Nah, ini yang ya kita juga berharap ada sistem penerbangan, coba ya, karena kita juga nggak paham penerbangan nih, gimana sih supaya harga penerbangan tuh setingkat umroh lah gitu loh. Ya memang sewa pesawat, iya sewa pesawat, tapi bisa nggak sih pesawatnya nggak nyewa gitu loh, pakai sistemnya sistem kayak umroh gitu ya, misalnya at cost gitu, disewa pulang perginya langsung dibayar gitu loh. Bisa nggak sistem itu? Nah, kita nggak ngerti kok kita menerapkan sistem yang jadi costnya 2 kali lipat gitu. Nah, ini kan saya juga dan harganya juga nggak geser gitu ya, geser nggak 1 juta. Cuma tolonglah mungkin yang ahli-ahli penerbangan, siapa tahu punya masukan-masukan untuk sistem penerbangan yang dipakai untuk haji supaya nggak terlalu mahal, karena memang 33 ke Saudi